Shalom jemaat Tuhan, apa kabarmu hari ini? Saya percaya kabar kita dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Karena di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Di dalam Tuhan selalu ada kabar yang luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita datang bersama kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah Tuhan. Sebelum kita menyimak pengajaran di MBS hari ini, mari sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia. Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang luar biasa. Amin, 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 amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang sembah dan puji Dia. Mari sembah Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Lagi sama-sama katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Shalom, apa kabar? Saya percaya kita antusias di dalam pelajaran Maranatha Bible Study. Dan saat ini kita akan masuk dengan judul Bukti Fisik Awal dari Baptisan dalam Roh Kudus. Sebelumnya kita doa lebih dahulu. Tuhan, kami mohon campur tangan Tuhan supaya kami yang dengar dalam siaran ini atau acara ini, mereka yang belum mendapatkan baptisan Roh Kudus, kami berdoa supaya mereka mendapatkan baptisan Roh Kudus. Karena baptisan ini sangat penting bagi orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Dan kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara sekalian, apa buktinya bahwa saudara sudah dibaptis dalam bahasa tidak atau bahasa roh? Nah, saudara, kita ngambil dalam pelajaran Doktrin Alkitab GSIA, yaitu dengan judul Bukti Fisik Awal Baptisan dalam Roh Kudus. Dan ini adalah pelajaran yang ke-8. Memang kita tidak urutan dalam pelajaran, tetapi kita lihat sesuai dengan kebutuhan. Saudara sekalian, bukti bila seorang sudah dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi apa buktinya? Nah, buktinya itu biasanya adalah mereka mendapatkan hanya setengah suku kata. Andai kata begini, dia hanya bisa ngomong bab. Nah, nanti pelan-pelan, dengan pelan-pelan, lalu dia akan ngomong
mungkin itu papa, mungkin yang lain. Nah saudara, sebetulnya baptisan ini seperti anak-anak bayi. Ketika anak bayi dan dia sudah mulai besar, dan dia pelan-pelan mulai ngomong dengan, pertama dia akan ngomong mam, 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 mam. Nah kan dia ngomong mam, 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 besok lusa nanti atau seminggu atau 1 bulan, dia akan ngomong lagi mama, 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 mama. Lalu dia ngomong lagi mama, 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 makan itu kan. Jadi dia katakan mama makan, ya kan pelan-pelan. Nah saudara, kata disambung dengan kata lagi, kata dengan kata, itu menjadi satu kalimat. Beberapa kalimat menjadi satu bahasa. Nah yang dikatakan bahasa Roh Kudus, bahasa lidah, adalah saudara bisa mengucapkan itu dengan beberapa kalimat. Bukan hanya bab, 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 bab. Sudah berapa lama kamu bab, 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 bab? Ternyata sudah 30 tahun. Nah kalau bayi, dia masih ngomong bab, 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 bab atau mam, 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 mam selama 30 tahun, saudara, bayi ini tentunya kita khawatir ini bayi ini tumbuh apa enggak ini. Nah kita masuk lagi di sini, jadi saudara, engkau akan dibaptis dengan setengah kata dulu, dan pelan-pelan, dan engkau teruskan dalam bahasa lidahmu, baik itu secara doa pribadi maupun doa secara korporat. Sangat penting engkau mempraktekkan bahasa lidahmu di tempat secara korporat maupun secara pribadi. Nah, saudara sekalian, tanda-tanda pencurahan. Nah, ini kita lihat di dalam Kisah Rasul, dan ini sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Saya ulang lagi, ini pencurahan Roh Kudus terjadi pada zaman Kisah Rasul 2000 tahun yang lalu. Saya akan bacakan. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Di sini adalah sebanyak 120 murid sebelum Yesus terangkat kembali ke surga. Dia katakan, kamu kumpullah di Yerusalem. Kamu yang ini semua, dan ternyata yang kumpul hanya 120 murid yang kumpul. Jadi saudara, waktu itu mereka kumpul, nah lalu mereka menyembah Tuhan, mereka berdoa, dan lalu saudara ketika mereka berdoa, maka itu sepertinya ada angin keras. Kita lihat yang ketiga, nampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Jadi saudara, pada waktu itu ada seperti api yang hinggap di kepala mereka masing-masing. Nah, kita lanjut. Lalu ayat keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara perhatikan di sini. Maka ketika mereka berdoa, mereka sehati dan mereka minta, saya ulang lagi, mereka kumpul sehati untuk meminta baptisan Roh Kudus. Jadi mereka itu nyanyi, bukan nyanyi pikirannya melayang-layang, tidak. Pikiran mereka itu konsentrasi nyanyi. Mereka doa konsentrasi, bukan doa lalu tidur dalam menyembah Tuhan, tidur, kan bukan. Maka saudara, mereka antusias, pengen mendapatkan, ingin sekali dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena dalam perjanjian lama, tidak ada manusia siapapun yang dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus hanya hinggap sekali-kali kepada manusia. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus mengatakan, aku akan baptiskan kamu dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus akan tinggal pada kamu selama-lamanya. Ya kan, kecuali kita buat mendukakan Roh Kudus, akhirnya kita mengusir dan menghujat Roh Kudus, itu kecuali. Tetapi selama saudara tidak mengusir Roh Kudus dan tidak menghujat, Roh Kudus tetap ada pada saudara. Maka penuhlah mereka, dipenuhi. Ya kan, dipenuhi mereka dengan apa? Dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, ketika saudara dibaptis dengan Roh Kudus, di dalam perutmu seperti ada yang bergerak. Lalu yang menggerakkan itu
kepada lidahmu. Saudara perhatikan di sini. Ini kan namanya bahasa. Bahasa Tuhan memakai lidah. Tuhan tidak memakai tangan tetapi lidah. Jadi saudara, lidahmu digerakkan gemetar. Saudara, mungkin engkau berkata, apakah ini sama dengan kesurupan? Oh tidak. Kesurupan, engkau tidak sadar. Engkau ngomong apa, tidak sadar. Dan engkau buat apa, itu tidak sadar. Itu kesurupan. Tetapi yang dipenuhi oleh Roh Kudus, engkau sadar. Engkau tahu apa yang engkau katakan. Tetapi dari dalam Alkitab mengatakan, Yesus mengatakan bahwa dari dalam perutmu akan mengalir aliran-aliran. Nah saudara, inilah yang dikatakan oleh Yesus. Jadi seperti yang diberikan oleh Roh itu, Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka bukan mengatakan itu menurut pikiran, bukan. Ya kan, tetapi dari dalam perut mereka masing-masing, lalu lidah mereka bergetar. Nah, waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi saudara, pada waktu itu adalah Paskah, jadi bangsa orang Israel dari mana-mana, dari Mesir, dari Pontus, dari mana-mana, dari Libya, dari Afrika dan lain, mereka datang. Mereka datang kumpul di dalam perayaan Paskah. Nah, jadi mereka ini bisa mendengar bahasanya, mereka tinggal di situ. Nah, lalu saudara, kita lihat, ketika turun bunyi itu, maka berkerumunanlah orang banyak. Jadi saudara, 120 murid itu saudara semuanya bergetar. Masing-masing mengucapkan dengan bahasa yang beda-beda. Lalu saudara, ini menjadi heboh karena ini masih pagi. Ya kan, bukannya malam, heboh, mereka doa lagi pagi. Saudara, berkumpullah orang banyak. Mereka bingung ini yang kerumunan orang banyak itu bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Nah, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Jadi mereka tadi itu yang bangsa Israel tadi yang kumpul ke Yerusalem, yang ngomong itu semua adalah orang Galilea, tentunya dengan logat Galilea. Tetapi kenapa mereka ngomong yang bahasa yang asing? Nah, kita lanjut. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi saudara, bangsa Israel itu mereka ada yang sudah merantau ke tempat-tempat lain dan mereka bisa bahasa lokal di sana. Lalu mereka ini bingung, kok mereka bisa ya kan di sini. Nah, kita orang Partia, jadi saudara ada yang dari daerah Partia, dari Media, dari Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Nah, kita lanjut di sini. Firgia, Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi saudara, mereka ini bingung, mereka ini ngomong dalam bahasa kita, yang kita ada di Mesir, di Firgia, di Libya dan lain-lain. Nah saudara, kita lanjut. Ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Jadi mereka bangsa Israel itu bingung lihat para murid ngomong di dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, saudara, kita lihat 13, tetapi orang lain menyindir. Ini ngejek, ya kan? Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi ada yang ngejek mereka ini pagi-pagi sudah mabuk. Ini kan murid Yesus, ya kan, anak Tuhan kok pagi-pagi mabuk ini kan tadi. Nah, tapi saudara perhatikan, mereka tidak mabuk, tapi mereka itu mengucapkan apa yang Roh Kudus katakan.
Saya tidak bacakan, selanjutnya saudara bisa baca nanti. Nah, saudara, yang saya mau tekankan adalah fungsi, manfaat berkata-kata dalam bahasa roh. Ketika para murid berkata-kata dalam bahasa roh, apa manfaatnya? Ketika saya berkata-kata dalam bahasa roh, apa manfaatnya? Ya kan, apa kegunaan bagi kita pribadi? Nah, saudara, saya ambil dari 1 Korintus 14 ayat 4, siapanya berkata-kata dengan bahasa roh, ia apa? Membangun dirinya sendiri. Jadi saudara, kita tiap hari mempunyai masalah. Tiap hari kita mempunyai, mungkin ada pikiran, tiap hari kita mungkin mempunyai masalah dengan penyakit, dan masalah dengan hubungan, dan lain-lain, dan sebagai apalagi zaman ini, zamannya COVID ini, dan kita mendengar banyak berita-berita yang bersifat tidak membangun, demikian juga dengan keadaan ekonomi secara global, dan ini tidak membangun kita, dan kita dalam keadaan mungkin ada yang ketakutan, mungkin ada yang dalam kekhawatiran. Nah saudara, ini perlunya bahasa rohani ini. Jadi saudara, engkau sendirian di rumah atau di dalam kamar, entah itu malam, entah itu siang, atau pagi, saudara pakai bahasa lidahmu. Nah, bahasa lidahmu mungkin hanya satu kalimat mungkin, tapi kalau engkau terus praktekkan, engkau pelan-pelan akan mendapat 2 kalimat, pelan-pelan engkau dapat 3 kalimat. Dan saudara, tujuan yang pertama adalah kalau engkau berkata-kata dalam bahasa lidah, membangun dirimu sendiri. Saya ambil contoh lagi, ketika kita mau tidur malam-malam, saudara, kita sudah tidur mungkin 8 jam, mungkin 10 jam malam itu kita tidur sampai pagi. Lalu ketika saudara bangun, kok capek ya? Ya kan, ketika engkau bangun kok capek? Rasanya seperti engkau tidur baru 2 jam atau 4 jam. Badan masih letih, lesu dan capek. Saya katakan di sini, sebetulnya engkau tidur, tetapi otakmu tidak tidur. Otakmu tetap bekerja. Nah, supaya otak kita ini tidur, saudara, pakai bahasa lidah. Engkau pakai bahasa lidah ini, pakai bahasa lidahmu. Engkau pakai bahasa lidahmu. Indah lamba yande, indah lamba kamu lamba. Nah, saudara pakai itu, pakai pelan-pelan. Engkau pelan-pelan, kalau perlu tidak usah diucapkan, engkau ucapkan dalam hatimu. Siapa tahu nanti di sebelah, mungkin istrimu, mungkin suamimu akan terbangun. Atau kalau engkau ada kamar lain, engkau berdoa di tempat lain. Nah saudara, ini pelan-pelan. Lalu saudara, letih lesumu, kecapekanmu akan dibangun. Saudara, dibangun. Dibangun itu artinya di-refresh. Di apa tadi? Seperti kita mempunyai HP atau laptop, ya kan mungkin agak kurang bagus, engkau refresh. Nah, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi saudara, ketika engkau bahasa lidah pribadi, engkau tidak mengerti bahasa apa artinya, engkau tidak mengerti. Karena itu bahasa lidah untuk dirimu sendiri. Tetapi kalau engkau bahasa lidah, lalu ada yang menerjemahkan. Nah itu namanya nubuat. Jadi ada si A pakai bahasa lidah, lalu ada si B menerjemahkannya. Nah saudara, itu namanya nubuat. Nubuat adalah membangun jemaat. Jadi saudara sekalian di sini, engkau mesti bisa membedakan ada 2 jenis. Satu, membangun dirimu sendiri, engkau bahasa lidah dan engkau tidak mengerti, tetapi itu engkau membangun. Ya akan membangun tubuhmu, di dalam organ-organ tubuhmu, sel-selmu. Tetapi kalau ada yang menerjemahkan, maka saudara itu adalah membangun. Saudara, saya ambil contoh, itu pernah dosen kami, ya kan, dia kebetulan ke Itali dan dia khotbah di situ dalam bahasa Inggris dan ada yang menerjemahkan dalam bahasa Itali. Ini dia khotbah ini. Sudah dia mau habis, saudara, ya kan, dia mau tutup. Nah, tiba-tiba di depan pendeta ini, depan guru kami, ada seorang pemuda, dia berdiri dan dia ngomong di dalam bahasa Inggris yang sangat bagus sekali. Dia ngomong tadi itu.
Nah, sudah selesai ibadah itu. Jadi dosen kami nyalami pemuda itu. Ya kan, dia katakan, kamu bahasa Inggris kok bagus sekali ya. Ya kan, kamu bagus sekali di sini. Dan dia ngomong yang lain. Tetapi pemuda itu sudah terbingung-bingung. Dan dia minta kawannya menerjemahkan. Ternyata dia tidak bisa bahasa Inggris. Dan dia tidak tahu bahasa Inggris. Nah, saudara, itu adalah dari Roh Kudus untuk bernubuat. Ada lagi ini nih. Ada lagi di sini. Ya kan, yaitu dosen kami juga waktu dia ke Hong Kong dengan istrinya, dia lihat di etalase, kan dalam etalase itu kan pintu tertutup, memang karena dingin, jadi dia lihat di etalase. Nah, saudara, ketika Bapak Pendeta itu melihat di etalase, di kaca, kan ada kaca gitu, dia lihat gitu, lalu ada roh yang bicara pada dia, Roh Kudus. Lalu Bapak ini dia ngomong dengan kuat. Yang dia ngomong tadi dia tidak tahu bahasa apa, dia tidak tahu itu. Dia kan tidak tahu bahasa apa, pokoknya dia ngomong. Nah, setelah dia selesai, tiba-tiba pintu terbuka, saudara. Tidak tahunya di situ ada seorang ibu-ibu agak tua. Ibu itu nangis, ya kan. Ibu itu ngomong kepada Bapak tadi itu, ternyata dia ngomong di dalam bahasa Konghu. Ya kan, ternyata gini, Bapak Pendeta tadi, waktu dia ngomong tadi itu, dia ngomong dalam bahasa Konghu. Yaitu tentang supaya ibu ini bertobat, saudara. Nah, akhirnya ibu tua ini ya kan, pokoknya dengan singkat, dia terima Tuhan dan dia mengerti. Nah, saudara, itu adalah nubuat membangun orang lain. Nah, kita lanjutkan lagi di sini. Berdoa dalam bahasa roh merupakan perbuatan yang berguna atau manfaat. Hal ini hendaknya digalang dalam kehidupan sehari-hari orang percaya, karena dengan demikian seorang akan diteguhkan dalam iman dan kehidupan rohani. Ini saudara, bahasa roh itu adalah sangat penting, terutama untuk kehidupan saudara sehari-hari, apalagi pada zaman yang COVID ini, di mana kita mendapatkan tekanan, engkau tidak sadar, kita dapat stres dan lain-lain. Dan ini sudah menjadi fakta, tetapi saudara, coba belajar hari ini. Engkau belajar, engkau pergunakan bahasa rohmu. Nah, yang belum dapat, saudara, coba minta sama Tuhan supaya engkau dapat. Nah, Paulus mengatakan, sebetulnya dia berkata-kata dalam bahasa roh lebih daripada orang yang ada di Korintus. Saudara, Paulus mendapatkan bahasa lidah lebih banyak daripada orang yang ada di Korintus. Maksudnya orang percaya. Tetapi dia gunakan itu biasanya di dalam ibadah pribadi. Bukan tidak boleh secara umum. Secara umum boleh, nanti itu adalah untuk secara global, secara korporat. Aku mengucap syukur pada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Ini kata Paulus. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Maksudnya begini, saudara, pada saat ini ada yang kebablasan. Akan dia ngomong dalam bahasa roh, dan tidak diterjemahkan. Padahal bahasa roh itu sebetulnya dia harus gunakan untuk membangun dirinya sendiri dalam ibadah pribadinya sendiri. Jadi bukan untuk kebaktian umum dan dia pakai itu, bukan. Tetapi kalau untuk umum adalah supaya ada yang bisa nubuat. Atau engkau mau membawa jemaat tadi itu untuk dalam penyembahan. Itu bisa, tapi lihat apa yang Tuhan inginkan, Roh Kudus inginkan. Berbahasa roh dalam ibadah umum untuk meneguhkan atau membagikan iman secara umum. Jadi saudara, yuk kita pakai bahasa lidah rame-rame kan. Jadi saudara, dalam jemaat ada yang bicara dan ini membangun diri mereka secara pribadi di dalam ibadah umum untuk membagikan iman mereka secara umum. Bahasa roh dalam ibadah atau doa pribadi, ini kalau engkau untuk pribadi tidak diterjemahkan, tidak. Jadi Roh Kudus tidak akan menerjemahkan kalau itu adalah untuk pribadimu,
untuk ibadah dalam pribadimu, untuk membangun pribadimu di dalam ibadah umum tadi, umpama. Dalam kebaktian umum, ini saya ambil dalam terjemahan TSI, untuk membangun. Jadi untuk membangun, untuk menguatkan dalam TSI, menolong jemaat menjadi maju. Jadi saudara, bahasa roh tadi untuk menolong jemaat, untuk dia lebih maju dalam rohani mereka. Membantu jemaat untuk bertumbuh dalam kepercayaan mereka. Menolong seluruh sidang jemaat supaya tumbuh dalam kesucian, dalam kebahagiaan. Saudara, sebetulnya bahasa roh itu adalah untuk menolong saudara untuk hidup dalam kesucian. Bisa katakan amin. Untuk hidup di dalam kekudusan. Jadi saudara, kita lihat di sini. Bahasa roh pada yang terjadi pada zaman Kisah Rasul masih terjadi hari ini. Sebabnya ada yang mengatakan gini, Pak, itu kan zaman dulu. Zaman dulu para rasul sudah meninggal, sudah nggak ada lagi. Jadi bahasa roh sudah habis. Maka saya jawab, saudara, pada hari ini pun masih terjadi bahasa roh. Kenapa? Ya kan saudara, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi saudara, kasih Tuhan Yesus dari dulu, hari ini dan besok itu kekal selama-lamanya. Dia tidak berubah. Lalu kuasa Tuhan katakan, Yesus mengatakan gini, ketika aku kembali, aku akan mengirimkan kepada kamu seorang penolong. Seorang penolong. S-nya besar, P-nya besar. Jadi saudara, kalau dikatakan seorang penolong, itu adalah seorang pribadi. Jadi Roh Kudus adalah pribadi. Rohnya Tuhan yang ada pada saudara. Bisa katakan amin. Karena kenapa Roh Tuhan perlu di dalam hidup kita? Karena selama ini kita hidup bergaul dengan rohnya si iblis. Kita sudah dikuasai oleh roh setan sejak Adam dan Hawa. Jadi saudara, sebelum engkau lahir dan saya lahir, kita sudah dikuasai oleh roh iblis. Demikian juga dengan DNA kita. Sudah ada yang rusak. Jadi ada yang baik, ada yang rusak. Tapi puji Tuhan, Yesus mengatakan 2000 tahun lalu, aku kembali ke Bapa supaya seorang penolong akan diam pada engkau. Roh Kudus itu akan diam pada engkau selama-lamanya. Artinya begini, siapa yang percaya pada Tuhan Yesus, dia mendapatkan Roh Kudus. Saya ulang lagi, siapa yang percaya pada Yesus dan dia anak Tuhan, lalu saudara, engkau akan mendapatkan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sudah menggerakkan hatimu, Roh Kudus yang menginsafkan engkau. Jadi Roh Kuduslah yang menggerakkan engkau untuk engkau percaya pada Tuhan. Nah, saudara sekalian, bahasa roh tidak membuat saudara lebih rohani. Ya kan, ada lagi kelompok mengatakan, oh lihat aku nih bahasa lidah nih, oh tong gini kan. Dia pikir dia lebih rohani, dia pikir dia lebih VIP. Oh tidak, bahasa lidah, bahasa roh tidak membuat engkau lebih rohani, amin. Dan engkau bukan golongan VIP, tidak ada. Tuhan tidak membuat golongan-golongan. Oh yang satu ini bahasa lidah, oh ini adalah anakku yang nomor satu. Juga tidak, saudara. Tidak. Tapi saudara, kita lihat lagi di sini, engkau perlu pakai terus ini nih. Engkau perlu terus pakai bahasa lidah, terus ini. Terus engkau terus pergunakan. Engkau pergunakan itu tiap hari. Saya katakan amin. Sebelum engkau baca Alkitab, berdoa supaya Roh Kudus menghidupkan firman itu. Kalau engkau baca Alkitab dan tidak dihidupkan oleh Roh Kudus, saya jawab, engkau akan ngantuk dan engkau akan tidur. Itulah sebabnya ada orang yang dengar khotbah dan dia tidak minta Roh Kudus hidupkan, maka khotbah apapun yang terbaik, ya kan malaikat sekalipun yang khotbah mungkin, engkau tetap tidur, tetap ngantuk dan tetap menolak. Nah kenapa? Karena ada roh jahat yang membuat engkau buta. Roh jahat itu akan menutupi matamu, dan itu ada dalam Korintus, sehingga matamu tidak melihat kemuliaan Tuhan. Dan engkau akan ngantuk. Jadi saudara, Roh Kudus ini begitu engkau dapat sedikit, engkau gunakan pelan-pelan. Ya kan, gunakan terus pelan-pelan. Seperti anak kecil. Anak kecil kan pertama kan ngomong
mam gitu kan, ya kan, pap. Nah, lalu sudah tahun nambah lagi, ya kan 2 tahun nambah lagi sehingga anak kecil itu bisa berkata-kata dalam sebuah bahasa. Bahasa artinya terdiri dari beberapa kalimat. Nah, jadi bukan hanya pap, ya kan 40 tahun, umurnya 40 tahun masih ngomong pap. Umurnya 60 tahun masih ngomong pap, mam. Nah, saudara, itu artinya perlu dicurigai apaan ini. Nah, saudara, saya ambil dari TGPP, Tata Gereja dan Peraturan Gereja Sidang Iman Allah yang ada di Indonesia, tentunya sama juga sama yang di luar negeri. Saya ambil kutip dari pasal 12. Nah, dalam pasal 12, Tata Gereja kita, saudara mesti lihat di sini kepenetaan dan pelayanan, persyaratan pelantikan dan pembersulitan. Jadi saudara, seorang pelayan Injil daripada GCA mau menjadi pelayan Injil atau melamar menjadi pendeta, ada syarat. Syaratnya pasal 12 ini. 12.2 ini baptisan dalam roh. Ingat, baptisan dalam Roh Kudus merupakan persyaratan mutlak. Jadi saudara, ini persyaratan mutlak bagi semua pelayan Injil gereja ini. Nah, jadi saudara, itulah sebabnya di dalam kita itu cukup ketat. Mereka mesti bisa bahasa roh yang memang sejati, bukan yang dibuat-buat, bukan yang dihafal-hafal, bukan. Karena bahasa roh itu hanya bukti fisik awal, saudara ini. Dan dia mesti akhirnya menghasilkan dua Roh Kudus. Dua Roh Kudus itu satu, tetapi terdiri dari 9 bagian. Jadi saudara, syarat mutlak bagi semua pendeta GCA mesti bisa bahasa roh. Nah, apalagi kalau dia menjadi seperti dalam BPD, wilayah, atau BPP, dan sebagainya. Saudara, sebabnya kenapa? Supaya engkau hidup dalam Roh Kudus. Jangan engkau hidup dalam kedagingan. Kalau engkau hidup dalam kedagingan, berarti engkau memberi makan kepada kedagingan, maka jangan heran dalam pelayananmu ada iri hati, ada dendam, ya kan, ada kepahitan, ada kecewa, lalu terjadi keributan dalam gereja itu. Jadi saudara, engkau beri makan kepada Roh Kudus. Engkau mau dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, saudara sekalian, ini sebagai langkah penutup, pertanyaan saya adalah, saudara yang belum dibaptis Roh Kudus, pertanyaan saya, apakah engkau mau dibaptis sekarang? Nah, mungkin engkau bingung ini kan. Mungkin saudara bingung, kok sekarang ini saudara, engkau bisa dibaptis Roh Kudus kapan saja, di mana saja, siapa saja. Jadi tidak ada syarat apapun, siapa saja, di mana saja, kapan saja ini. Saya ambil contoh ini. Saya dibaptis Roh Kudus sebetulnya ketika saya menghadiri ada sebuah, bukan seminar, sebetulnya itu ada sebuah pelajaran 5 hari dan juga malam di Jakarta. Lalu waktu penutup, maka dikatakan siapa yang meminta baptisan Roh Kudus. Ternyata pada waktu itu saya belum dapat, saudara ini. Jadi saya juga tuh agak kecewa kok belum dapat ini kan nih. Nah, lalu sudah kemudian di hotel, besok itu kan mau pulang. Jadi malam-malam itu jam 9 malam, ya kan. Jadi saya mau buka berita di TV karena nanti sebentar itu saya akan istirahat tidur. Saudara, sebelum saya buka berita di TV, berita nasional, lalu saya dengar Tuhan bicara, doa. Lalu saya matikan TV, tadi saya pegang koran Kompas, saya baca, lalu saya letakkan semuanya, lalu saya berdoa. Ketika saya berdoa, ternyata saya, saudara, bukan kata-katanya bergetar di lidah saya,
tetapi saya mendapatkan lagu. Kan lagu tadi, lagunya sangat merdu dan saya ikuti lagu itu saudara. Jadi saya pikir, kok saya belum dapat ya? Nah ternyata saudara, saya mendapatkan baptisan Roh Kudus dalam bentuk pujian. Nah saudara, langkah pertama adalah, saudara kalau engkau mau dapat baptisan Roh Kudus, engkau mesti mengerti benar Roh Kudus itu apa. Nah jadi saudara kalau engkau mau lihat Roh Kudus itu apa, saudara bisa lihat di dalam Maranatha Bible Study yang sudah-sudah, engkau buka dalam YouTube, engkau lihat ada judulnya itu Roh Kudus, engkau lihat itu. Sehingga saudara, engkau mendapatkan pengertian yang benar. Apa itu Roh Kudus tadi itu? Ya kan, apakah ini hanya sementara, apakah itu hanya untuk orang yang sudah kudus ini kan? Saya jawab, ini semua untuk mereka yang kotor, hati mereka yang tidak baik. Roh Kudus mau tinggal pada saudara. Nah, saya tidak ngomong agak panjang di sini. Pengertian yang benar. Kedua, engkau rindu tak dibaptis Roh Kudus? Rindu tak ini? Saya terus terang, saudara, setelah saya ikut Tuhan, sudah sekian lama, bahkan bukan lama lagi, sekian puluh tahun, ini kan puluhan tahun, saya sangat rindu untuk baptisan Roh Kudus. Kebetulan pada waktu itu, ya kan gereja kami tidak menunjang tentang baptisan Roh Kudus kebetulan. Jadi saudara saya mendapatkan pengertian yang salah tentang Roh Kudus, saya salah. Nah, saudara sekalian, memang saya rindu akhirnya, saya pengen, ya, ada kerinduan, entah itu sepertinya apa tuh. Saat ini kerinduan kita adalah biar kita mau diangkat di dalam pengharapan yang penuh berkat untuk kita tubuh ini diubah. Nah itu kerinduan. Kerinduan saudara untuk diangkat. Yang ketiga, saudara bisa minta. Saya akan minta, saudara hanya minta ini nih. Saya mencontoh, itu ada, ini saya dengar kesaksian dari seorang pendeta, ya kan waktu itu dia ngomong tentang Roh Kudus dan baptisan. Lalu ada jemaatnya tadi itu pulang, ya kan pulang beberapa hari kemudian. Pemudi ini seorang pemudi kebetulan, dia ini pengen dia pengen, Tuhan aku diminta bahasa lidah nih. Dia pengen. Satu hari saudara ketika dia lagi gosok baju gini, Roh Kudus bicara, matikan itu. Lalu dia doa. Ketika dia doa, dia matikan, dia masuk dalam kamar, saudara dia dibaptis bahasa lidah. Dia dibaptis. Nah saudara kalau kami di sini, kita sudah siapkan satu ruangan, ya kan ruangan menara doa atau menado itu kan, kita sudah tabiskan tempat itu untuk engkau minta. Dan ada beberapa jemaat, dan ada yang rindu, mereka masuk ke dalam menara doa tadi, mereka minta, mereka dapat. Bahkan ada lagi nih, mereka mau mendapatkan karunia Roh Kudus, karunia. Ya kan banyak itu ada penglihatan yang lain. Lalu dia minta, saudara dia juga dapat. Nah yang keempat, saudara terima dengan iman. Ya, terima kasih Tuhan, saya sudah terima. Mungkin engkau belum terima pada saat itu. Ya kan, tetapi engkau dengan iman, Tuhan terima kasih, saya sudah terima. Ya kan, engkau dengan iman, ingat iman ini, dengan iman engkau sudah dapat. Nah saudara pelan-pelan engkau akan dapat ini. Lalu saudara praktekkan semuanya ini. Kita berdoa. Tuhan kami yang hadir pada saat ini, di dalam acara ini, ada di antara kami yang pengen dibaptis bahasa lidah. Yang ingin dan rindu, biarlah kami mempunyai pengertian yang benar, dan hamba-Mu mau berdoa bagi mereka. Saudara yang mau dibaptis bahasa lidah, engkau bisa buka mulutmu sekarang. Buka mulutmu, Tuhan pakai lidah kami, yang kami sudah buka mulut kami, engkau pakai lidah kami. Dan ada aliran yang mengalir dari dalam perut kami, biarlah Tuhan Yesus yang membaptiskan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus baptiskan kami sekarang, atau nanti baptiskan kami ya Tuhan. Baptiskan kami, dan kami yang sudah dibaptis, biar kami terus memperbanyak kata demi kata, kalimat demi kalimat, sehingga kami mendapatkan bahasa, sebuah bahasa lidah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Memberkati kami yang sudah dengar, dan biarlah engkau mendapatkan dengan iman pada saat ini maupun pada nanti. Yang penting engkau rindu, engkau minta. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohonkan ini semuanya. Kaulah
Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah. Berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku berserah. Dan biarlah kami mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus dan dengan persekutuan Roh Kudus jadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan. Amin. Amin saudara sekalian. Terima kasih. Sampai kita ketemu lagi. Tuhan berkati. Amin.